Hello Achievers, hello everyone. Jumpa lagi dalam pelajaran ekonomi lintas minat bersama dengan saya, Sir Sahala Freddy Simanjuntak. Achievers, kali ini kita akan belajar mengenai pelaku ekonomi dan harga keseimbangan. Pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga, negara atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nanti kita akan melihat bagaimana interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi tersebut di dalam diagram circular flow atau biasa disebut sebagai interaksi antara keempat sektor pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki faktor produksi. Rumah tangga konsumen menyediakan lahan dan tenaga kerja. Kemudian, rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian, rumah tangga juga berperan sebagai penyedia atau pemasok faktor-faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Selanjutnya adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen biasanya disebut sebagai perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi dua. Satu, perusahaan milik negara atau disebut sebagai BUMN, dan perusahaan milik swasta. Perusahaan milik negara memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan perusahaan milik swasta bertujuan untuk mencari laba. Selanjutnya, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah berperan sebagai produsen. Kalian masih ingat bunyi pasal 33 ayat 2 dan 3? Nah, pada bunyi pasal 33 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai BUMN atau badan usaha milik negara. Kita bisa lihat contohnya adalah pemerintah menguasai tambang minyak bumi yang pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina. Kemudian, pemerintah juga berperan sebagai konsumen dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri menjadikan perekonomian Indonesia menjadi perekonomian terbuka. Dengan adanya masyarakat luar negeri, maka kegiatan ekspor, pengiriman TKI atau TKW dapat menambah devisa bagi Indonesia. Dan masyarakat luar negeri juga sering kita dengarkan memberikan pinjaman dan bantuan ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Achievers, kita mau melihat peran masing-masing keempat pelaku ekonomi tersebut. Yang pertama adalah peran rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen berperan sebagai pemakai atau pembeli barang dan jasa. Yang kedua, rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia dan penentu faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Rumah tangga konsumen menerima pembayaran faktor produksi dan membayar pajak kepada pemerintah seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi bangunan. Kemudian, peran rumah tangga konsumen adalah menerima subsidi dari pemerintah. Baru-baru ini, pemerintah juga memberikan subsidi kepada masyarakat dalam bantuan langsung tunai. Dan, rumah tangga konsumen juga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri dan membayar barang dan jasa yang diimpor tersebut. Yang kedua, peran rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen berperan sebagai penghasil atau penjual barang dan jasa. Rumah tangga produsen
menggunakan faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian, faktor produksi tersebut akan dibayar kepada rumah tangga konsumen dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan laba. Sama halnya dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen juga membayar pajak kepada pemerintah, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi bangunan. Dan rumah tangga produsen menerima subsidi dari pemerintah. Rumah tangga produsen juga mengekspor barang dan jasa dari luar negeri dan menerima pembayaran barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri. Rumah tangga produsen senantiasa berinovasi di bidang produksi barang dan jasa untuk meningkatkan produktivitas di bidang ekonomi. Dan rumah tangga produsen menerima investasi dari investor baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kemudian, barang yang sudah diproduksi oleh rumah tangga produsen akan didistribusikan supaya barang itu sampai kepada tangan konsumen, mendistribusikan dan memperlancar peredaran barang dan jasa. Yang ketiga, peran rumah tangga negara atau pemerintah. Yang pertama, menerima pajak dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen dan menggunakan untuk fasilitas umum seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan tol, flyover, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Rumah tangga negara juga memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Pemerintah akan menentukan kebijakan nasional, seperti kebijakan moneter, fiskal, atau kebijakan pajak, produksi, dan stabilitas harga. Pemerintah juga akan mengatur dan mengawasi perekonomian nasional, seperti mengadakan perlindungan atau proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang keempat, peran masyarakat luar negeri. Yang pertama, mengekspor barang dan faktor produksi ke luar negeri, dan mengimpor barang dan faktor produksi ke dalam negeri. Kemudian, membayar barang dan faktor produksi yang telah diimpor. Menerima pembayaran barang dan jasa faktor produksi yang diekspor, dan melakukan investasi di dalam negeri. Kemudian, melakukan investasi dari warga negara Indonesia maupun achievers. Kalian tentu sudah paham tentang materi yang disampaikan tadi tentang pelaku-pelaku ekonomi. Kita mau melihat bagaimana interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi tersebut yang akan disajikan dalam diagram kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan. Achievers, kita akan belajar tentang harga keseimbangan. Harga keseimbangan, dalam hal ini, kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan mengatakan bahwa jika harga barang naik, permintaan akan turun, dan jika harga barang turun,
permintaan akan naik. Dalam hal ini, hukum permintaan adalah berbanding terbalik atau negatif. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan? Yang pertama adalah harga barang dan jasa. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Yang kelima, jumlah dan karakteristik penduduk. Yang keenam, perubahan mode, tradisi, dan selera. Dan yang ketujuh, hari raya keagamaan. Yang kedelapan adalah adat istiadat. Achievers, ada 3 jenis permintaan. Yang pertama adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang dan jasa. Dia memiliki cukup uang untuk membeli dan sudah melakukan pembelian. Contohnya, Ani memiliki uang 100.000. Dia berkeinginan untuk membeli barang seharga 80.000. Kemudian, dia melakukan transaksi membeli barang tersebut. Itu yang disebut sebagai permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang dan jasa. Dia memiliki cukup uang untuk membeli dan belum melakukan pembelian. Contohnya, Ani memiliki uang 100.000. Dia berkeinginan untuk membeli suatu barang dengan harga 80.000. Tetapi, Ani tidak melakukan pembelian. Itu yang disebut sebagai permintaan potensial. Dan yang ketiga adalah permintaan absolut. Permintaan absolut adalah kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang dan jasa, tetapi dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli dan dipastikan dia tidak melakukan pembelian. Achievers, kita mau melihat kurva permintaan. Pada sumbu vertikal, itu digambarkan sebagai tingkat harga atau P, dan sumbu horizontal itu adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kurva permintaan atau hukum permintaan berbanding terbalik. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun atau sedikit. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan banyak atau bertambah. Simbol D itu adalah demand atau permintaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan ada 2 jenis, satu bergerak ke sebelah kanan dan satu bergerak ke sebelah kiri. Tanda panahnya bergerak ke sebelah kanan. Nah, apa yang menyebabkan kurva permintaan bergerak atau bergeser ke sebelah kanan? Yang pertama adalah pendapatan konsumen itu naik. Yang kedua, selera konsumen naik. Dan yang ketiga, jumlah penduduk bertambah. Yang keempat, harga barang substitusi dan harga barang komplementer naik. Dan yang kelima, ekspektasi atau perkiraan dari konsumen tersebut bahwa harga-harga akan naik. Nah, akibat dari kurva permintaan tersebut bergeser ke kanan, jumlah barang dan jasa yang diminta akan bertambah atau naik. Sedangkan harga diasumsikan adalah tetap tidak mempengaruhi yang disebut sebagai ceteris paribus. Yang kedua, kurva permintaan bergeser ke kiri. Perhatikan arah kurva dan tanda panahnya. Apa yang menyebabkannya? Penyebab dari kurva permintaan bergeser ke kiri adalah pendapatan turun. Yang kedua, selera konsumen turun. Yang ketiga, jumlah penduduk berkurang. Yang keempat, harga barang substitusi dan komplementer turun. Dan yang kelima,
ekspektasi konsumen terhadap harga itu turun. Akibatnya, jumlah barang dan jasa yang diminta berkurang atau turun, sedangkan harga diasumsikan tetap atau ceteris paribus. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran, jika harga barang naik, maka penawaran naik. Dan jika harga barang turun, maka penawaran turun. Tentunya, hukum penawaran ini adalah berbanding lurus atau positif. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran? Yang pertama adalah biaya produksi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, jumlah produsen. Yang keempat, laba yang diinginkan produsen. Yang kelima, jumlah dan karakteristik penduduk. Yang keenam, kebijakan pajak. Yang ketujuh, subsidi. Achievers, kita juga mau melihat kurva penawaran. Sumbu vertikal adalah sumbu harga atau tingkat harga dilambangkan dengan price. Sumbu horizontal itu digambarkan dengan sumbu kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, disimbolkan dengan S atau disebut sebagai supply. Baik, kita akan melihat pergerakan kurva penawaran sama halnya dengan kurva permintaan. Ada bergerak ke kanan dan ada bergerak ke kiri. Perhatikan tanda panahnya. Kurva penawaran bergeser ke kanan, disebabkan oleh biaya produksi turun. Yang kedua, teknologi semakin canggih. Yang ketiga, jumlah produsen bertambah. Yang keempat, laba yang diinginkan meningkat. Yang kelima, pajak turun. Dan yang keenam, subsidi meningkat. Akibatnya, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan bertambah atau naik, sedangkan harga diasumsikan tetap atau ceteris paribus. Dan yang kedua adalah pergerakan kurva penawaran bergeser ke kiri. Perhatikan tanda panah. Kurva penawaran bergeser ke kiri itu disebabkan oleh biaya produksi naik. Teknologi semakin merosot, jumlah produsen berkurang, laba yang diinginkan turun, pajak naik, dan subsidi turun. Akibatnya, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan berkurang atau turun, sedangkan harga diasumsikan tetap. Achievers, demikian pelajaran kita tentang pelaku ekonomi dan harga keseimbangan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca buku Ekonomi Esis di halaman 111 sampai halaman 138. Sampai bertemu minggu depan, dan selamat pagi.